Baik, selamat datang lagi di video pembelajaran matematika online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Ini adalah video ke-5 untuk matematika wajib kelas 11 ya. Jadi untuk 11 MIA dan 11 IIS. Ini lanjutan turunan fungsi kemarin. Pada bagian kali ini kita akan belajar tentang aturan rantai, kemudian tentang turunan fungsi kedua. Jadi sekali lagi pada bagian kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin, turunan aljabar fungsi. Saya harap yang materi kemarin sudah lancar, sehingga pada bagian ini akan lebih mudah ya. Kita akan belajar tentang apa itu mencari turunan dengan aturan rantai. Yang kedua adalah bagaimana mencari turunan kedua dari sebuah fungsi efek ya. Itu saja kita akan belajar sama-sama. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit materinya. Oke. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya itu aturan rantai ya. Jadi dalam turunan itu ada aturan rantai namanya. Jadi misalkan Y itu adalah F UX, jadi di dalam F sendiri ada UX, maka kalau kita ingin menurunkannya, kita turunkan F-nya dulu, jadi F aksennya tetap, UX-nya biarkan, baru dikali dengan turunan U aksen X-nya. Nah, atau ada juga yang menggunakan notasi DY DX itu adalah DY DU per DU DX. Jadi cara pakainya seperti ini, misalnya nomor 1 nih. Tentukan diketahui ini fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 pangkat 5. Tentukan f aksen x. Nah, kalau kita pengen kerjakan dengan cara biasa, tentu saja ini akan memakan waktu ya, karena x kuadrat tambah 2x tambah 1-nya berpangkat 5. Maka kita harus mengalikannya 5 kali baru kita bisa turunkan pakai cara yang biasa. Nah, tapi hal itu tidak perlu dilakukan kalau kita menggunakan aturan rantai. Jadi kalau menggunakan aturan rantai, x kuadrat tambah 2x plus 1-nya ini dianggap u. Yang kita turunkan ini 5-nya dulu. Jadi cara ngerjakannya sebenarnya kayak gini, f aksen x ya. Nah ini, jadi yang diturunkan ini 5-nya dulu nih, 5. Nah x kuadrat plus 2x plus 1-nya ini dibiarkan. Pangkatnya tentu saja 5 dikurang 1. Oke, nah tetapi harus dikali turunan dari derivatif dari yang di dalamnya ini. Yang belum diturunkan, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Oke, berarti hasilnya adalah 5 x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 pangkat 4 dikali, nah turunan dari ini berarti 2x ditambah 2. Nah kalau kita mau sederhanakan, 5-nya cuma boleh dikali ke dalam sini, tidak boleh di sini karena ini pangkat 4. Berarti kalau kita kalikan 5 kali, atau saya balik dulu, 2x tambah 1-nya taruh di depan begini. Ini x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 pangkat 4 ya. Oke, nah 5-nya boleh dikalikan ke dalam, jadi 10x ditambah 10 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 pangkat 4. Nah ini hasilnya, jadi berpangkat 4. Kalau kita mau jabarkan terlalu panjang ya. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua nih. Diketahui fx adalah 3x min 1 berpangkat 4. Tentukan f aksen 1. F aksen 1 berarti sama kejadiannya kalau kita pengen jabarkan, ini terlalu panjang ya. Jadi penyelesaiannya kita turunkan aja. F aksen x sama dengan begini, 4-nya turun duluan. 4 kali 3x min 1 pangkat 4 kurang 1 dikali derivatif dari 3x min 1, turunan dari 3x min 1. Maka f aksen x-nya sama dengan 4 kali 3x dikurang 1 pangkat 3 dikali turunannya 3 ya. Ini 0, nggak usah. Nah 4 kali 3-nya bisa disederhanakan jadi 12. 3x dikurang 1 pangkat 3. Turunannya di sini, tapi yang ditanyakan bukan turunan tapi f aksen 1. Berarti kita ganti ya, x-nya dengan 1. 12 3 dikali 1 dikurang 1 pangkat 3. Nah 12 yang dalam kurung kerjain dulu, 3 dikurang 1 pangkat 3. Nah 3 kurang 1 2 ya, 2 pangkat 3 8, 12 dikali 8 96. Nah ini jawabannya 96. Oke,
Sekarang ini contoh yang ketiga, agak panjang. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 pangkat 4 dikali negatif 3x tambah 1 pangkat 3. Tentukan f aksen x. Nah, tentu saja kalau kita pengen kerjakan langsung tidak bisa. Ini harus dipandang sebagai u dikali v. Masih ingat ya? U dikali v. Yang menjadi u adalah 2x ditambah 5 pangkat 4. Oke. Yang menjadi v adalah negatif 3x ditambah 1 pangkat 3. Nah, u dan v nya sendiri ini diturunkan dengan aturan rantai. Jadi u aksennya adalah kalau langsung 4 2x ditambah 5 pangkat 4 kurang 1 derivatif dari 2x ditambah 5. Oke, v aksennya agak geser ya. 3 negatif 3x ditambah 1 pangkat 3 kurang 1 dikali derivatif dari negatif 3x ditambah 1. Nah, kita kerjakan. Jadi u aksennya 4 2x ditambah 5 pangkat 3 ya. Oke, dikali 2. Nah, ini saya selesaikan dulu. 4 kali 2 nya 8 2x ditambah 5 pangkat 3. Sekarang v aksennya sama 3 negatif 3x ditambah 1 pangkat 2 dikali negatif 3. Oke, v aksennya 3 dikali negatif 3 negatif 9 negatif 3x ditambah 1 pangkat 2. Nah, maka kita menemukan u aksen, v dan v aksen. Baru kita masukkan ke rumus kemarin, masih ingat ya? F aksen x rumusnya adalah, kalau masih ingat, UV ditambah UV ya. Begini. Nah, tapi mau ke belakang dikasih aksen. Maka F aksen X-nya sama dengan U aksennya. U aksennya ini 8 dikali 2X ditambah 5 pangkat 3 dikali V. Ini negatif 3X ditambah 1 pangkat 3 ditambah U 2X ditambah 5 pangkat 4 dikali negatif 9 dikali negatif 3x ditambah 1 pangkat 2. Oke, kita sederhanakan dulu. Nggak ada yang bisa disederhanakan. Kalau mau dibuat agak simple sebenarnya bisa dikeluarkan ya. Begini mengeluarkannya, lihat ini 2x plus 5 pangkat 3, ini min 3x plus 1 pangkat 2. Jadi sama-sama punya 2x plus 5 pangkat 3 negatif 3x plus 1 nya pangkat 2. Tapi nah hasilnya yang di dalam tinggal apa, kita distribusikan keluar. Ini habis karena dibagi ini ya, habis. Ini tinggal ini dengan 8 kali negatif 3x plus 1 pangkatnya 1 saja karena 3 dibagi 2 1 ditambah yang ininya dikeluarkan 3 ini pangkat 4 berarti tertinggal 2x plus 5 pangkat 1 dikali yang ininya habis tinggal negatif 9. Nah, yang ini bisa disederhanakan lagi. Maka f aksen x-nya sama dengan 2x ditambah 5 pangkat 3 negatif 3x ditambah 1 pangkat 2 kalikan saja negatif 24x ditambah 8 negatif 18x negatif 45. Jadinya f aksen x sama dengan 2x ditambah 5 pangkat 3 negatif 3x ditambah 1 pangkat 2 dikali. Nah, ini kita hitung negatif 24 negatif 18 negatif 42 ya. 8 dikurang 45 negatif 37. Oke, nah ini sudah bentuknya paling sederhana. Oke, mudah-mudahan bisa. Tidak ada salah hitung ya. Negatif 24 dikurang 18 42, betul, min 45 di negatif 45 tambah 8 negatif 37. Oke, ini bentuk paling akhirnya ya. Tapi kalau mau sampai sini saja 9-nya dinegatifkan saja, selesai ya. Ini contoh yang ketiga untuk aturan rantai. Oke, materi berikutnya, kalau tadi kita belajar aturan rantai, nah kali ini kita belajar turunan fungsi kedua atau turunan kedua fungsi. Jadi kalau ada fx kita turunkan pertama ya, jadi turunan fx, f aksen x. Nah, kalau f aksen x kita turunkan lagi dengan rumus yang sama, maka kita akan memperoleh f double aksen x ya.
Ini disebut turunan kedua dari fx. Jadi diturunkan 2 kali, gampangnya seperti itu. Nah, kita ke contoh ya. Diketahui nih, fx-nya 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 10. Tentukan f double aksen x. Berarti kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen x sama dengan, turunkan saja, 4 kali 2, 8. X pangkat 3 dikurang 3. X pangkat 2 ditambah 12x dikurang 0. Ini f aksen x. Turunan kedua ya turunkan lagi. Double aksen x. Ini diturunkan lagi. 8 kali 3, 24x pangkat 2. 6 kali 3 kali 2, 6x ditambah 12. Nah, ini yang dimaksud dengan turunan kedua. Jadi turunan pertama yang diturunkan lagi. Oke. Ini contoh kedua. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x min 1 pangkat 2. Tentukan f double aksen x. Nah, ini harus hati-hati. Turunan pertamanya pakai turunan rantai ya. Jadi f aksen x-nya, ini 2-nya diturunkan dulu. 3x kuadrat plus 2x dikurang 1 pangkat 2 kurang 1 ya. Dikali derivatif dari dalam kurungnya. 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Turunan dari dalam kurungnya maksudnya. Oke, berarti f aksen x sama dengan 2. 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 pangkat 1. Oke, dikali turunannya nih 6x ditambah 2. Oke, saya sarankan 2-nya dikali ke sini saja. F aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dikali 12x ditambah 4. Nah, Anda boleh kali pelangi baru turunkan, boleh juga memandang sebagai U kali V. U kali V saja ya, U kali V ya. Yang menjadi U adalah 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 berpangkat 1, gampang saja. Yang jadi V adalah 12x ditambah 4. Maka U aksennya 6x ditambah 2, V aksennya adalah 12. Oke, langsung dimasukkan F double aksen X, berarti turunannya ya U aksen V ditambah U V aksen. Berarti U aksennya 6x ditambah 2 dikali V, 12x ditambah 4 ditambah U 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dikali 12 V aksennya. Oke, kita sederhanakan. 6 kali 12 72x kuadrat, 6x kali 4 24x, 2 kali 12 24x ditambah 8. Ini yang depan ya. Sekali lagi, 6 kali 2 72, 6 kali 4 24, 2 kali 12 24, 2 kali 8, 2 kali 4 8. Sekarang yang di belakang 12 ya. 12 kita kalikan ditambah 3 kali 12 36x kuadrat ditambah 2 kali 12 24x dikurang 12. Oke, berapa kalau kita sederhanakan? 72 tambah 36 108 kuadrat, 24 tambah 24 tambah 24, 24 tambah 24 48, 24 tambah 24 nih 48 tambah 24 12 17 72 ya, tambah 72x, kemudian 8 dikurang 12 negatif 4. Nah, ini turunan keduanya ya, lumayan panjang. Oke. Berikutnya contoh ketiga ya. Diketahui fx-nya 2x pangkat 3 ditambah nx kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dengan turunan kedua negatif 1 itu sama dengan negatif 22. Tentukan nilai n. Berarti kita harus turunkan dulu fx-nya. Kita cari dulu f aksen x-nya. Turunkan aja langsung. 2 kali 3 6 x kuadrat ditambah 2n x pangkat 1 ditambah 4. Nah, tapi yang kita diketahui f double aksen. Berarti turunan kedua f double aksen x-nya sama dengan 6 kali 2 12x ditambah 2n. Oke. Nah, f double aksen 1 negatif 1 berarti 12 kali negatif 1 ditambah 2n. Nah, ini negatif 22 sama dengan negatif 12 ditambah 2n. Berarti negatif 22 ditambah 12 sama dengan 2n ya. Negatif 10 sama dengan 2n. Maka n-nya adalah negatif 5. Nah, ini n-nya.
negatif 5. Tidak terlalu sulit untuk yang ketiga ya, saya yakin bisa. Oke, berikutnya adalah soal latihan ya. Satu soal saja. Diketahui fx adalah negatif 2x pangkat 3 dikurang px kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Nah, jika diketahui f aksen 3 sama dengan 75, jadi turunan pertamanya 3 itu nilainya 75. Yang pertama tentukan nilai P. Jadi Anda turunkan, terus Anda sama dengan kan negatif 75, terus kita cari nilai P. Yang kedua, kalau nilai P-nya sudah dapat, dikembalikan dapat fx-nya. Saya minta rumus turunan kedua dari fungsi f tersebut ya. Pasti bisa, tidak terlalu sulit ini soalnya. Oke, ini untuk latihan pada bagian kali ini. Oke. Nah, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Tidak terlalu sulit, saya harap materinya masih ringan saja, yaitu tentang aturan rantai dan turunan fungsi kedua ya. Jadi mohon dikuasai karena ini sangat membantu sekali untuk mencari turunan fungsi berikutnya ya. Jadi apa itu aturan rantai? Yang kedua, bagaimana turunan fungsi kedua itu bisa dicari ya, bisa dicari. Oke, di akhir video ada satu latihan, saya yakin Anda pasti bisa mengerjakan ya, hanya satu latihan mencari nilai P kemudian menentukan turunan keduanya ya. Kalau tidak jelas boleh bertanya langsung, silakan WA saya, atau nanti waktu di kelas pertemuan silahkan ditanyakan langsung. Oke, pesannya masih sama, jaga kesehatannya baik-baik, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu di sekolah. Itu saja, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Oke, bye-bye.